Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Khairani Borpurba, NPM 1905-001, dan teman saya. Nama saya Luciala Febrianti, NPM 1905-10098. Dan saya Ade Handayani dengan NPM 1905-10109. Di sini kami akan membacakan hasil jurnal review kami yang berjudul Penerapan Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia untuk Menilai Kinerja pada PDAM. Dibacakan oleh Luci Ella Febrianti. Pendahuluan. Perkembangan perekonomian di Indonesia telah cukup membaik. Negara Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai negara yang berkembang, di mana sebagian besar perusahaan yang berperan aktif di dalam pertumbuhan global perekonomian Indonesia harus dapat saling bersaing baik di dalam segi operasional maupun dalam konseptual. Maka dari itu, perusahaan yang sangat ketat semakin mendorong perusahaan untuk lebih dapat menjalankan operasi perusahaannya dengan lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Audit manajemen menawarkan suatu metode untuk menilai efektivitas dari program sumber daya manusia dan memperbaiki mutu program. Audit sumber daya manusia tersebut digunakan untuk menentukan sejauh mana program sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap sasaran organisasional dengan melaksanakan fungsinya secara efektif dengan suatu rasio biaya manfaat yang menguntungkan. Banyak aspek dari perencanaan, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, kompetensi, dan hubungan ketenagakerjaan memerlukan studi dan evaluasi yang teliti. Anwar 2009. Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Karena pentingnya sumber daya manusia dalam perusahaan, maka diperlukan suatu penanganan yang serius oleh fungsi sumber daya manusia yang salah satunya dengan cara melaksanakan audit terhadap fungsi sumber daya manusia. Salah satu perusahaan potensial negara yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan pelayanan adalah perusahaan daerah air minum Surya Sembada, Kota Surabaya, yang merupakan badan usaha milik daerah yang bertanggung jawab dalam bidang produksi, pengolahan, dan pendistribusian air di Kota Surabaya. Perusahaan daerah air minum Surya Sembada Kota Surabaya beralamatkan di Jalan Meijen Profesor Dr. Mustopo 02 Surabaya. Saat ini, perusahaan daerah air minum merupakan satu-satunya perusahaan yang mengelola air di Surabaya, dikarenakan tidak adanya pesaing dari swasta yang mengelola air di Surabaya, maka perusahaan daerah air minum dituntut untuk terus memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kota Surabaya. Tujuan penelitian ialah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program dan aktivitas fungsi SDM pada PDAM Surabaya untuk menilai kinerja program dan aktivitas fungsi SDM pada PDAM Surabaya. Dan subjek penelitian adalah PDAM Surabaya. Kemudian metode penelitiannya adalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau masalah dalam penelitian. Selanjutnya, kajian pustaka atau uraian teoritis. Yang pertama, konsep dasar audit sumber daya manusia. Menurut Ardana et al. 2012, audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, ruang lingkup audit sumber daya manusia.
dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia untuk mendukung jalannya kegiatan-kegiatan sumber daya manusia, perlu dilakukan pembatasan terhadap aspek yang ada di audit. Secara garis besar, prospek audit sumber daya manusia dilakukan terhadap fungsi sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sumber daya manusia yang dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Hasibuan 2009. Yang ketiga, konsep dasar kinerja sumber daya manusia dalam perusahaan. Anwar 2007 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut. Kinerja adalah hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah prestasi kinerja atau hasil kerja baik kualitas merupakan kuantitas yang dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kinerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Supaya organisasi berfungsi secara efektif, orang-orangnya mestinya dibujuk atau dipikat agar masuk dan bertahan di dalam organisasi. Mereka harus memberikan kontribusi spontan dan perilaku inovatif yang ada di luar tugas formal mereka. 3 perilaku dasar itu hendaknya disertakan dalam penilaian kinerja. Hasil penelitian, Bapak Suminar Handi S. sebagai manajer personalia dan K3 telah menjelaskan bahwa departemen yang menilai sumber daya manusia perusahaan daerah air minum Surya Sembada Kota Surabaya belum adanya departemen yang menilai kinerja sumber daya manusia. Akan tetapi, terdapat penilaian keseluruhan yang dilakukan oleh BUMD atau badan usaha milik daerah. Yang kedua, hasil penelitian yaitu tahapan audit kinerja sumber daya manusia. Bapak Suminar Handi S. sebagai manajer personalia dan K3 telah menjelaskan bahwa pada perusahaan daerah air minum Surya Sembada Kota Surabaya, tahapan audit kinerja sumber daya manusia masih belum ada di perusahaan ini. Pada perusahaan daerah air minum Surya Sembada Kota Surabaya ini hanya terdapat audit umum atau yang biasa disebut dengan audit SPI, yaitu Satuan Pengawas Internal. Hasil penelitian selanjutnya yaitu target dan realistis kinerja sumber daya manusia. Bapak Suminar Hadi S. sebagai manajer personalia dan K3 telah menjelaskan bahwa target dan realistis kinerja sumber daya manusia pada perusahaan daerah air minum Surya Sembada Kota Surabaya yaitu sudah ada, tetapi target dari sumber daya manusia itu sendiri dikelola oleh KPI Key Performance Indicator dan dilakukannya hanya 1 tahun sekali di dalam perusahaan tersebut. Kekuatan penelitian. Jurnal ini memiliki sistematika penulisan yang tepat. Abstrak pada jurnal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin-poin yang dipaparkan di jurnal juga sangat penting. Isi yang dipaparkan sangat jelas dan luas. Kelemahan penelitian ini masih terdapat spasi yang salah pada jurnal ini, masih memiliki referensi yang sedikit dan perlu ditambahkan referensinya. Kemudian perbedaan dengan peneliti lain yaitu yang pertama, topik pada penelitian ini sangat khas dalam memiliki prospek tujuan yang bagus, dan yang kedua, sistematika materi yang disampaikan pada jurnal ini terlihat mudah untuk dipahami. Saran dari saya sebagai review adalah perbanyak kembali referensi-referensi yang ada yang dapat menguatkan teori yang ada, sehingga pembaca tidak ada keraguan dari materi yang dipaparkan.
Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.